Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Kefa Hamid dengan NPM 022722111025. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas mengenai proposal beserta review jurnal untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Gregorius Jenry SE MSI AK. Baik, langsung saja. Pertama yaitu mengenai proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Presentasi ini akan membahas faktor-faktor kunci yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat inflasi. Baik, kita masuk yang pertama yaitu latar belakang dinamika bisnis properti. Bisnis properti menawarkan jaminan profit yang menarik bagi investor, didorong oleh peningkatan populasi dan kebutuhan akan tempat tinggal, keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kenaikan harga properti yang signifikan. Prospek bisnis properti yang menjanjikan ini menarik minat investor lokal maupun investor asing, bahkan konsumen kini sering membeli properti sebagai investasi jangka panjang. Semakin meningkatnya angka kelahiran yang tentu saja menambah jumlah penduduk yang memerlukan tempat tinggal. Papan sebagai kebutuhan pokok manusia yang membuat terjadinya peningkatan permintaan secara terus-menerus. Kebutuhan produk properti, lahan yang semakin terbatas, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terus meningkat, mengakibatkan harga lahan semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan harga pokok properti semakin meningkat tajam. Berikutnya yaitu keputusan struktur modal tentang manajerial. Manajer keuangan menghadapi keputusan krusial dalam pendanaan yaitu struktur modal yang melibatkan komposisi utang, saham preferen, dan saham biasa. Tujuannya adalah meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan harga pada perusahaan. Struktur modal yang optimal sangat penting karena memengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Peningkatan leverage dapat meningkatkan risiko keuangan bahkan berujung pada kebangkrutan. Struktur modal yang optimal merupakan keputusan keuangan yang penting karena mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik berdampak pada harga sahamnya naik di pasar modal, sehingga kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Keputusan struktur modal juga akan sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya dan juga akan berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan meningkatkan leverage, maka perusahaan ini dengan sendiri akan menanggung resiko keuangan yang lebih meningkat. Dalam hal ini dapat berujung kepada kebangkrutan. Berikutnya yaitu penurunan utang sektor properti di Indonesia. Meskipun banyak sektor mengalami peningkatan utang dari tahun 2010 hingga 2013, sektor properti dan real estate di Indonesia menunjukkan penurunan utang yang mengejutkan. Utang sektor bangunan turun dari 13,192 miliar US dollar pada tahun 2010 menjadi 10,766 miliar US dollar pada 2013. Fenomena ini menarik perhatian mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil pasca kritis, berbeda dengan tren di sektor lain. Dampak inflasi pada perekonomian. Inflasi sebagai indikator ekonomi penting harus dijaga rendah dan stabil. Inflasi tinggi dan tidak stabil mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang melemahkan daya beli masyarakat. Akibatnya penjualan menurun, investasi berkurang, dan pendapatan nasional ikut menurun, mengganggu stabilitas perekonomian dan roda pembangunan. Berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini merumuskan 4 masalah utama. Yang pertama, apakah struktur aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Dan yang terakhir, apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh simulasi dan parsial dari masing-masing faktor tersebut terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate. Sedangkan untuk metode penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sekunder, dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 yang diakses melalui website www.index.co.id. Sampel yang dipilih menggunakan metode proporsi sampling dengan kriteria tentang
tertentu, menghasilkan 31 perusahaan dari 55 populasi. Analisis data dilakukan dengan regresi untuk mengestimasi hubungan antara variabel. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian dan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoris bagi perusahaan manajemen dan investor sebagai masukan dalam menyusun struktur modal optimal dan pengambilan keputusan investasi. Dan bagi penelitian selanjutnya, hasil ini dapat menjadi referensi penting dalam studi tentang struktur modal. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini krusial untuk keberlanjutan bisnis properti. Baik, berikutnya saya akan mereview jurnal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate. Persentase ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2013 hingga 2015. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 hingga 2015. Variabel yang diteliti meliputi profitabilitas, struktur aset, peluang pertumbuhan, non-debit tax rate, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, serta struktur modal sebagai variabel dependen. Berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, menekankan pada angka yang diolah secara statistik untuk menguji hipotesis. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasinya adalah 43 perusahaan yang diambil dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 hingga 2015. Dan metode sensus digunakan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Berikutnya yaitu pengumpulan data. Data di sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.index.co.id. Berikutnya yaitu analisis data. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dengan bantuan program SPSS untuk mengestimasi hubungan antara variabel. Berikutnya yaitu hipotesis penelitian. Penelitian ini merumuskan 5 hipotesis utama. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, peluang pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, non-debit tax rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Seperti yang ada pada slide di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, non-debit tax rate, dan ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, struktur aktiva, dan peluang pertumbuhan secara persis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, non-debit tax rate, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Struktur aktiva dan peluang pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor kunci yang membentuk struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk saran, pertama bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang berdampak signifikan pada struktur modal untuk menentukan kombinasi utang dan modal kerja sendiri yang optimal. Dan bagi investor dan calon investor sebaiknya menganalisis laporan keuangan termasuk tingkat struktur modal sebelum berinvestasi untuk memastikan penetapan saham yang tepat. Dan bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain sektor perusahaan berbeda dan memperpanjang periode waktu penelitian untuk memperkaya temuan. Baik, itu saja presentasi mengenai proposal dan review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.